Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Judan Abdul Aziz dari kelas 12 IPS 3 dalam acara seputar berita edisi terbaru kali ini untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Berita pertama dari epidemiolog sebut PSBB transisi hanya pelengkap penanganan COVID-19. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi hanya merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Strategi tersebut harus dioptimalkan, sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut, pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengandilan pandemi ini di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya, kondisi pandemi di daerah penyangga akan mempengaruhi situasi pengandilan COVID-19. Di ibu kota, apabila tidak ada pengandilan di perbatasan, dan ini akan terus terjadi selama pengandalaian ini terjadi tidak dilakukan secara setara dan merata di berbagai wilayah, terutama yang ada di dalam satu pulau. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan penambahan kasus positif di Jakarta per Selasa tanggal 8 bulan 12 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Dari jumlah tersebut, diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9%. Dwi mengatakan, presentasi ini lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1%. Adapun jumlah kasus aktif di ibu kota ini kini turun sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Di berita kedua, puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikuti rapid test, sebagian reaktif. Puluhan pengunjung dan tamu restoran Golden Leaf International mengikuti rapid test yang saat razia protokol kesehatan selama pandemi virus corona. Saat memperlakukan pembatasan sosial berskala besar, kita lakukan pemeriksaan rapid test antigen untuk para tamu, tegas Kepala Satuan Polisi Pamong Pra DKI Jakarta Arifin. Saat melakukan razia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu tanggal 12 bulan 12 2020 malam, Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia sekaligus menyegel sementara restoran Golden Leaf karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Demikian pemirsa pada berita kali ini. Saya Muhammad Judan Abdul Aziz mengundur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.